Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terancam dicopot sebagai Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran tidak bisa dianggap remeh harta kekayaannya. Buntut kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah menyeret sejumlah nama perwira Polri yang diduga turut terlibat pelanggaran kode etik. Tidak terkecuali para perwira menengah yang diketahui pernah bertugas di Polda Metro Jaya. Peran Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran turut dipertanyakan di sini, sebab sebanyak 5 anak buahnya saat ini telah ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok dan di Biro Provos Mabes Polri. Desakan agar Irjen Pol Fadil Imran juga turut diperiksa sudah banyak berdatangan, terutama dari warganet. Bahkan tagar Fadil harus dicopot sempat menjadi trending topik di Twitter Indonesia untuk beberapa pekan lamanya. Terlepas dari desas-desus permasalahan tersebut, hal lain yang masih jarang diketahui oleh publik adalah mengenai dapur kekayaan milik Irjen Pol Fadil Imran yang diperoleh berkat kesuksesan karirnya di dunia kepolisian. Dikutip dari YouTube Auto Populer, sebelum mengemban jabatan strategis di institusi Polri, pria kelahiran 14 Agustus 1968 ini terlebih dahulu mengenyam pendidikan di Akpol dan tercatat lulus di tahun 1991. Di awal karirnya sebagai pengayom masyarakat, dia memulai kiprahnya di bidang reserse dan sempat menjadi Wakasat Sabhara Polres Metro Jakarta Barat. Selepas dapat itu, perlahan jenjang karirnya mulai menanjak, terutama ketika didapuk sebagai Kapolsek Metro Cengkareng di tahun 1999. Lalu kemudian dia dipindah tugaskan dengan jabatan yang sama ke Polsek Metro Tanah Abang di tahun 2002. Kata Mabes Polri, sebelumnya diberitakan bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran diperiksa soal kasus kematian Brigadir J. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran diduga turut diperiksa di tempat khusus terkait kasus kematian Brigadir J alias Noviansa Joshua Huta Barat. Sebelumnya Irjen Fadil diketahui sempat bertemu ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pada awal kasus yang diduga sebagai pelecehan seksual. Kendati demikian, tim Sus Polri berhasil mengungkap fakta baru. Kasus itu menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka utama pembunuhan. Lantas benarkah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran diperiksa tim Sus? Kadif Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo menjawab kabar yang beredar terkait pemeriksaan tim tersebut. Menurutnya tidak ada pemeriksaan di tempat khusus bagi Kapolda Metro Jaya. Tidak benar informasi itu, sumber saya cuma dari tim Sus, kata Irjen Deddy Prasetyo seusai dihubungi pada hari Minggu 21 Agustus. Dengan demikian, Mabes Polri membantah adanya pemeriksaan khusus terhadap Irjen Fadil. Jenderal Bintang 2 itu memastikan belum ada informasi tambahan terkait pemeriksaan kasus Brigadir J. Selain itu, Irjen Deddy juga kembali membantah adanya kabar terkait keterlibatan Kapolda Metro Jaya. Sejauh ini tidak ada info dari Itsus, Inspektorat Khusus, begitu jelasnya. Sebelumnya Itsus telah memeriksa sekitar 83 personel polisi yang diduga melakukan tindak pidana melanggar kode etik. Dari 83 yang diperiksa, Itsus telah menempatkan 35 personel yang terbukti melanggar. Adapun 35 orang itu diduga sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irjen Verdi Sambo, Bribka RR, dan Baradae. Fahmi Alamsyah diduga terlibat skenario Verdi Sambo. Pengamat hukum Refli Harun mengatakan, apakah tidak mikir? Kok bisa ya? Penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah mengaku dihubungi oleh Verdi Sambo 2 hari setelah kasus penembakan terhadap Brigadir J. Verdi Sambo menghubungi Fahmi Alamsyah lantaran ada media yang sudah melontarkan pertanyaan kepada Kabid Propam Jambi terkait dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J. Meskipun demikian, Fahmi Alamsyah mengaku percaya dengan pernyataan dari Verdi Sambo lantaran keduanya diketahui cukup dekat. Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun juga turut menanggapi hal tersebut. Kalau ada orang yang menceritakan walaupun itu teman dekat tentang sebuah peristiwa terbunuhnya seperti cerita inilah, apakah kita nggak mikir kok bisa ya? Kata Refli dikutip dari redaksi Pikiran Rakyat melalui kanal YouTube Refli Harun. Menurutnya, meskipun ada hubungan pertemanan, namun perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar. Refli Harun mengatakan bahwa hal seperti itu akan berdampak bagi orang-orang yang berprofesi di bidang serupa. Seolah-olah yang namanya humas atau komunikasi publik itu kerjaannya adalah menutupi yang salah.
Sebagaimana diketahui, Humas memiliki peran dalam mengkomunikasikan segala bentuk informasi secara jelas dan benar kepada publik. Refli Harun juga menegaskan agar tidak asal percaya dengan sebuah informasi kriminal karena hal tersebut bisa jadi menjadikan kesempatan oleh yang bersangkutan untuk mempermainkan. Jadi kalau ada cerita tentang pembunuhan, kita jangan percaya. Sebaliknya kita tidak percaya sampai kemudian terungkap kasus itu benar. Kalau kita sudah percaya duluan, wah gawat. Kita bisa dipermainkan orang sebagai seorang komunikator, kata Refli. Menurutnya dalam kondisi normal, Ferdy Sambo mungkin tidak akan berbohong sebagai seorang teman. Namun hal itu mungkin saja dilakukan saat dirinya sedang terdesak. Hal tersebut jelas membuat asumsi baru di tengah masyarakat yang menduga adanya keterlibatan antara Fahmi Alamsyah dengan skenario yang dirancang oleh Ferdy Sambo. Di tengah penyelidikan kasus Brigadir J, Fahmi Alamsyah justru memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai penasehat ahli Kapolri. Keputusannya itu membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan terlibatnya Fahmi Alamsyah dalam kasus Brigadir J. Adanya drama sarung tangan Ferdy Sambo dalam skenario pembunuhan Joshua. Fakta baru juga terungkap dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Irjen Ferdy Sambo ternyata telah menyiapkan sarung tangan sebelum peristiwa berdarah itu. Sarung tangan tersebut dipakai Ferdy Sambo untuk memegang tangan Joshua kemudian menembakkan senjata ke dinding. Dilansir melalui Detik News, berdasarkan informasi yang didapatkan, pada awalnya pemufakatan jahat untuk membunuh Joshua ini terjadi di rumah pribadi Ferdy Sambo yang ada di Jalan Sangguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Ferdy Sambo yang awalnya berada di Mabes Polri datang lebih dulu bersama sejumlah ajudan. Kemudian datanglah rombongan dari Magelang yakni Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, Brigadir Nofriansyah Huta Barat, Kuat Ma'ruf dan juga Susi. Ferdy langsung menemui istrinya untuk mengkonfirmasi mengenai peristiwa yang disebut sebagai kejadian pelecehan. Diduga Ferdy mendapatkan informasi awal dari Kuat pada malam sebelumnya. Ferdy Sambo kemudian memanggil Ricky untuk datang ke lantai 3 rumah Saguling dan menyampaikan jika Putri mengalami pelecehan oleh Joshua. Sambo meminta kesediaan Ricky untuk membunuh Joshua namun menolak. Kemudian Ferdy meminta Ricky memanggil Richard Eliezer dan langsung mengatakan bahwa Richard harus menembak Joshua begitu diperintahkan karena Joshua telah melecehkan Putri. Ricky diminta mengambil pistol HS yang biasa dibawa oleh Joshua. Pistol itu ada di salah satu mobil yang terparkir di garasi. Ferdy meminta magasin pistol HS itu diisi penuh. Setelah magasin terisi, pistol itu dibawa oleh Ferdy Sambo. Setelah rencana dibuat, rombongan Putri Chandrawati yang disertai Ricky, Kuat dan Joshua lalu bergerak dari rumah pribadi ke rumah dinas Ferdy Sambo yang jaraknya kurang lebih 500 meter. Tak lama kemudian Ferdy Sambo bersama rombongan yang membawanya dari Mabes Polri bergerak menuju rumah dinas. Sebelum memasuki rumah dinas, Ferdy Sambo mengenakan sarung tangan berwarna gelap, bersarung tangan dan membawa pistol HS9. Ferdy Sambo mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Salah seorang saksi yang saat itu berada tidak jauh dari rumah melihat pistol tersebut sempat terjatuh lalu dipungut oleh Ferdy. Sambo juga tak menyadari aksinya memungut kembali pistol yang jatuh itu dilihat oleh seorang saksi. Berlanjut ke dalam rumah dinas, di ruang tengah itu awalnya ada Ferdy Sambo, Richard, Ricky dan Kuat. Putri ada di dalam kamar depan tangga, sementara Joshua ada di ruangan lain. Ferdy lalu meminta Joshua dipanggil, Joshua diminta duduk, Ferdy kemudian memanggil Richard yang sedang berada di lantai atas. Begitu tiba di ruang tengah, Richard diminta untuk menembak Joshua. Sempat ragu, setelah diteriaki setidaknya 3 kali, Richard akhirnya menembak Joshua. Usai insiden berdarah, Sambo kemudian memegangkan pistol HS9 ke tangan Joshua. Dari posisi itu, Ferdy menembak ke dinding agar seolah-olah terjadi tembak-menembak. Mengenai kejadian itu telah diungkap oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.